إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kesempatan yang berbahagia ini. Ini pertemuan kita yang keberapa? Keempat insyaallah taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dari apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik sekarang kita ambil hadis yang ke 13. Mana tukang bacanya ini masih makan? Baik, kalau masih makan kita lanjut. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, qala akhbarana Syuaib, telah memberitakan kami Syuaib, Aniz Zuhri, dari al-Imam Az-Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah, telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, anna Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika sakit menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kain. Khamisah itu artinya kain seukuran muka. Ya, itu arti apa? Khamisah, kain seukuran apa? Seukuran wajah, tempat sujud saja. Iya. Kecil. Fa idza ghamma biha kashafaha an wajhihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa susah bernapas, pengap, susah napas, kashafaha an wajhihi, Nabi buka. Faqala wa huwa kadzalik. Di saat seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat Yahudi dan Nasrani, ya, yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai apa? Masjid. Allah laknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Tentu hadis ini semisal dengan hadis yang ke-10. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Persis, tidak ada bedanya. Dan ingat, makna al-la'nah huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Yang namanya laknat itu diusir dan dijauhkan dari apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari laknat. Dan kata-kata laknat ini disebutkan untuk dosa besar. Jadi ketika dikatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid,
yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya umatnya akan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai apa? Masjid. Maka jangan sampai masjid ini dalam Islam dialihfungsikan. Maka lihat, dalam beberapa riwayat, sesuatu yang tidak ditempati untuk ibadah dikatakan itu sebagai kuburan. Rumah tidak pernah sholat diibaratkan seperti apa? Kuburan. Rumah tidak pernah dibaca Al-Quran diibaratkan seperti apa? Kuburan. Jadi kita katakan bahwasanya rumah dan yang lainnya ketika tidak diletakkan ibadah di tempat tersebut sama seperti kuburan, karena kuburan itu bukan tempat apa? Bukan tempat ibadah. Terus tempat apa? Ya kita salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian kita doakan yang meninggal, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahum, Allahumma nawwir lahum fi qabrihim. Itu yang ada dalam fungsi kuburan tersebut. Selebihnya tidak ada. Taib. Ini sudah faedah tadi. Kita lanjutkan yang ke-14. Ya Allah, Acing. Dari sana ada mic-nya? Ya. الحديث الرابع عشر قال الإمام الطيالسي حدثنا قيس عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه أدخلوا علي أصحابي فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فقال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا هذا حديث حسن لأجل قيس ففيه كلام لكنه صدوق فيما لم ينكر عليه وقد كان شعبة يثني عليه والحديث أخرجه أحمد وقال الباني في تحذير الساجد وسنده حسن في الشواهد. طيب. Yaqulu al-Imam At-Tayalisi rahimahullah haddatsana Qais, telah menceritakan kepada kami Qais an Jami' ibn Shaddad, dari Jami' ibn Shaddad, an Kalthum al-Khuzai, dari Kalthum al-Khuzai, an Usamah radhiyallahu anhu, dari Usamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi maradhihi alladhi mata fihi, di saat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berujung kepada kematian beliau. Adkhilu alayya ashabi, tolong masukkan sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalu alaihi, masuklah para sahabat. Wa huwa mutaqanni'un bi burdatin ma'afiri, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kain yang dibuat dari Yaman. Ma'afiri ini di daerah ya Yaman. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini hasan, persis sama dengan hadis nomor 10, la'anallahu al-yahud. Hanya di sini dikhususkan Yahudi, kalau yang 10 la'anallahu al-yahuda wan nasara.
Baik, apa faedah yang bisa diambil dari beberapa riwayat ini para jamaah? Yang pertama, fihi tahdhirun syadid min suluki ya tariqil yahudi wan nasara. Hadis-hadis ini adalah peringatan keras. Jangan sampai mengikuti cara-cara dan langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Peringatan keras. Kenapa dikatakan peringatan keras? Karena Nabi SAW kadang mengatakan la'ana. Ya, ini menggunakan fi'il. Kadang mengatakan laknatullah. Ya, masdar. Kadang mengatakan qatala. Allah perangi. Ini menunjukkan semuanya menunjukkan peringatan keras. Jangan mengikuti langkah-langkah dan cara-cara siapa? Al-Yahuda wan Nasara. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan syiddati hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bayanil aqidah. Hadis ini menerangkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara akidah hatta saat mau apa? Meninggal, hatta saat mau sakratul maut. Maka ini menunjukkan wasiat pertama dan wasiat terakhir. Wasiat apa? Wasiat bertauhid. Wasiat pertama dan wasiat terakhir adalah apa? Tauhid. Naam, akmil. الحديث لا يبنى على القبور ولا تجصص. الحديث الخامس عشر قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص قبر وأن يعقد عليه وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهي عن تقصيص القبور. Barakallahu fikum. Baik. Bab berikutnya, la yubna 'alal qubur wa la tujassas. Jangan membuat bangunan di atas kuburan. Jangan juga kuburan itu ditembok, di semen. Itu kata jas. Jas itu asalnya adalah batu kapur. Karena dahulu kan tidak ada apa? Semen, yang ada apa? Pakai kapur. Itu asalnya. Baik. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah. Qala haddatsana Hafs bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyath, ani bin Jurayj dari bin Jurayj, an Abi Zubair dari Abu Zubair, an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menembok kuburan. Wa an yuq'ada alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atas kuburan.
Wa an yubna alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat bangunan di atas kuburan. Baik. Riwayat yang lain ya dikatakan wa haddatsani Harun, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah. Qala haddatsana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi'. Qala haddatsana Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq. Jami'an semuanya ani Ibnu Juraij, dari Ibnu Juraij. Qala akhbarani Abu Zubair, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Abu Zubair. Annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul. Dia telah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti yang di atas tadi. Dilarang untuk menembok kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan, dan dilarang untuk membuat bangunan di atas kuburan. Qala wa haddatsani Yahya bin Yahya, dan telah menceritakan kepada kami haddatsani Yahya bin Yahya. Qala akhbarani Ismail bin Ulayyah, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Ulayyah an Ayyub, dari Ayyub, an Abi Zubair, dari Abu Zubair. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, nuhiya an taqsisil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menembok kuburan. Apa yang bisa diambil dari riwayat ini? Yang pertama, al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Ya, hukum asal larangan itu apa? Haram. Kecuali ada dalil yang memindahkan dari haram menuju makruh, dan tidak ada dalil. Ya. Yang kedua, tajsisul kubur, menembok kuburan. Ini akan membawa kepada apa? Pengkultusan kuburan. Dan bertentangan dengan sabda Nabi yang lain apa? Ya, dikatakan, maukah engkau aku utus sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus aku? Apa itu? Ya, jangan biarkan kuburan yang tinggi, melainkan apa? Diratakan. Kalau kita tembok, bagaimana? Ini bisa meninggikan. Dan ini maudhi'uz zina. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kuburan itu bukan tempat apa? Hiasan. Faedah berikutnya. Al-julus alal kubur muharramun. Duduk di atas kuburan haram. Duduk. Tapi ingat, yang persis di bawahnya ada kubur ya. Kalau tanah kosong sih tidak ada masalah. Karena sahabat juga, Nabi juga duduk. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, ya, seorang ya duduk di atas bara api, ya, lalu membakar pakaiannya dan tembus ke kulitnya, itu lebih baik ketimbang dia duduk di atas kuburan seorang muslim. Maka perlu kita waspada. Ya, dan perlu kuburan kita diatur dengan rapi. Jangan sampai ingin maksud dapat pahala, tahu-tahu dapat apa? Dosa kita. Yang ketiga. Yang keempat, al-bina alal kubur, membangun di atas kuburan, ya, minal umur al-muharramah. Ya. Membangun di atas kuburan ini hukumnya adalah apa? Haram. Karena itu tadi sama dengan apa? Menembok. Dan ini adalah mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti sarana, ya, menjadi sarana-sarana yang membawa kepada apa? Kesyirikan. Maka Nabi SAW tutup pintu itu serapat-rapatnya. Baik, saya kira demikian. Sudah 15 hadis kita ambil. Insyaallah besok pagi selesai sholat subuh lanjutannya.
sampai hadis 20 bahkan lebih insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, selesai untuk sesi yang keempat dan kita akan lanjutkan berikutnya sesi tanya jawab insyaallah taala. Baik. Di masjid kami saat ini ada jamaah yang katanya iktikaf 3 hari, bagaimana? Pertama, iktikaf boleh sepanjang tahun, tetapi syaratnya puasa. Kemudian yang kedua, ya ada yang iktikaf 3 hari, ini bukan karena iktikafnya, tapi kadang-kadang keliling masjid. Ya, dikatakan berdakwah, tetapi tidak mendakwahkan kepada tauhid, tidak mendakwahkan kepada sunnah. Maka tentu ini adalah bukan jalannya para nabi, bukan jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan? Ya. Ya, permasalahan ini ke kuburan, Ustaz. Jadi banyak sekali gimana pun dilarang, ibu-ibu itu sulit katanya. Kalau sudah mau ke kuburan, dia sama-sama nguburkan, dia sangat antusias katanya. Dia sangat bahagia, tapi kalau tidak ikut ke kuburan, dia kurang bahagia katanya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik, kita katakan untuk memakamkan ini lain halnya dengan ziarah ya. Kalau ziarah masih ada kebolehan, asal jangan sering-sering. Ya, adapun mengantar ini tidak ada sama sekali. Karena Nabi SAW menyebutkan irji'na laisa lakunna ajrun, kata Nabi. Pulang kalian tidak dapat pahala, kata Nabi SAW. Bukan kita beribadah menggunakan apa? Perasaan. Ya, kita ibadah menggunakan dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, di belakang. Ya. Kalau statusnya kita hanya menerima, maka ini masih ringan halnya ketimbang yang melakukan langsung. Bidalil, dalilnya sebagian para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin tentang Nabi makan sedekah, ya, Nabi makan daging yang asalnya sedekah. Itu hadis Barirah. Nah, Barirah dikasih sedekah oleh orang. Lantas Nabi SAW makan. Sementara kita tahu Nabi tidak boleh makan apa? Makan sedekah. Nah, begitu Barirah menegur Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau makan? Itu kan sedekah. Apa jawabannya Nabi SAW? Hai Barirah, untuk kamu dia sedekah. Tapi untuk aku dia menjadi hadiah. Ini dalilnya para ulama kita sebagian. Tapi sebagian mengatakan ya kalau kita takut ya tidak usah sudah. Ya kalau kita takut tidak usah. Kalau kita khawatir, kita wara, ya was-was, tinggalkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ya, termasuk yang datang dari orang tua. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Lagi satu, Ustaz. Ya. Permasalahan foto ini, Ustaz. Terlalu ngeri ini, dipajang di kamar tamu dan juga dibikin kalender. Jadi di kalender itu bahasanya digulung dulu, Ustaz. Digulung, setelah itu didengar, taruh di kupingnya, terus dia banyak katanya di situ amal-amalan. Jadi bahasanya di sana tuh masih hidup katanya yang fotonya yang ada di kalender itu. Gimana, mohon penjelasannya, Ustaz? Ya coba aja setiap kalender. Kalau sama berarti apa? Kita salah dengar berarti. Ya pasti akan ada suara nging biasa itu. Ya ada dengung udara. Ya berarti apa? Berarti itu tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, kalau di pekuburan setiap hari Jumat baca Yasin, tidak ada petunjuknya.
Tidak usah hari Jumat, hari Senin juga tetap tidak ada dalilnya. Kalau orang ke kuburan itu doakan si mayit supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berguna. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ini pertanyaan saya. Namanya bacaan ruku sujud boleh lebih dari 3 kali, minimal satu kali. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Apakah selesai salam dan selesai berdoa tidak mengusap wajah? Tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah selesai berdoa maupun selesai salam. Wallahu taala ala wa alam. Apakah duduk di atas kuburan orang kafir apa hukumnya? Siapa yang suruh duduk di sana? Ya. Siapa yang suruh duduk? Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika kita lewat kuburan orang kafir, fabashshirhu binnar, kata Nabi, kabarkan dia neraka. Ini kok duduk di atas kuburan orang, apa ini? Ya, Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Insya Allah tidak ada masalah, yang penting tidak boleh lebih dari apa? 1 jengkal. Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya. Di kuburan itu Ustaz, batu nisan itu banyak saya lihat juga di kubur Baki yang 2 tandanya dan 1 juga Ustaz. Bagaimana itu? Ada riwayat dari Rasulullah Ustaz? Allahu a'lam bissawab, yang ada dalam hadis itu cukup 1 saja di atas kepalanya. Tidak ada dalilnya harus 2 atau disunnahkan 2. Karena hadis Uthman bin Mad'un ketika dia dimakamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta batu yang besar. Lalu diletakkan di atas kepalanya, Nabi katakan, supaya aku tahu ini kuburan saudaraku, aku bisa memakamkan siapapun dari keluargaku. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ngumbe hukum ini Ustaz dek toa jarahin kubur dengan toa ta dek ke taran ngumber bangga durhaka ka. Durhaka. Kita katakan, tapi apakah tetap didoakan? Ya, doakan. Demikian juga ziarah. Doakan dan ziarah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Dan tidak dikatakan durhaka sih. Yang penting tetap apa doanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Om Bepolengan. Toib. Aduh, doang. Siap Ustaz? Ya. Silahkan Om Poleng. Ada seorang Ustaz, dia tidak merasakan apa-apa di lidahnya Ustaz. Sakit rasa apa namanya itu? Lidahnya tidak merasakan apa-apa.
Akhirnya dia datang ke tabib, Ustaz. Terus? Nah, dia datang ke tabib, sampai sana, dia baca ada keterangan di sana di di temboknya tabib itu, kalau nggak sembuh diganti uangnya 2 juta katanya di sana. Nah, kalau nggak sembuh hari ini diganti uangnya 2 juta. Terus? Akhirnya dia itu berobat sama tabib ini kan. Nah, langsung pada hari itu sembuhlah pasien ini sembuh. Nah, kemudian pulangkan dia. Nah, terus balik dia lagi kan karena dia dia ingat ingat hadiah itu apa? Yang di tembok itu, Ustaz. Ingat uang 2 juta itu, kembali dia ke sana kan. Hai tabib, bohong ini masih saya sakit katanya kan. Terus? Coba kasih dia yang obat nomor 8 itu katanya. Nah, dikasih kan obat itu. Yo, ini kata ayam ini katanya. Nah, berarti kan Anda sudah sembuh katanya tabib ini. Terus? Nah, ya pulanglah dia lagi kan. Tapi tetap dia akalnya enggak mau dia maunya yang 2 juta aja ya orang ini. Anda mau kalah. Terus? Akhirnya berasan lagi dia kan. Tabib, sekarang nih saya lagi kok kembali saya sakit ingatan dia bilang kan. Oh ya, coba ambil obat yang nomor 8 itu katanya kan. Itu kan teh ayam dia bilang gitu. Nah, berarti kan ingat katanya kan. Nah, akhirnya nggak dapat ya uang 2 juta itu kan, San. Ya jelas. Iya. Terus ini menabur itu ke kubur itu saat ya. Kan di Indonesia ini banyak sekali bunga-bunga, Ustaz. Nah, sekali tanam itu langsung tumbuh lah di Indonesia itu kan. Nah, makanya ditaburlah. Boleh menabur bunga di kuburan itu kan. Nah, itu. Nah, ini ada nggak hadisnya itu, Ustaz? Enggak ada. Enggak ada hadisnya pepolengan. Enggak ada itu. Sudah tadi ditanyakan itu. Ya enggak ada itu. Satu, pertama kita tasyabbuh dengan orang-orang luar Islam. Yang kedua tabdzir. Mubadzir. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Ya halo. Halo. Baik. Apakah ada amalan bidah yang ringan? Ya ada. Ya, ada bidah ringan, ada bidah berat. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya halo. Apakah ada amalan bidah yang ringan? Halo. Ya, ada. Mohon maaf para pemirsa kalau nelpon menjauh dari televisinya. Bolehkah kita sholat sunnah setelah asar itu 4 rakaat 1 salam? Tidak ada petunjuknya 4 rakaat 1 sekali salam. Yang ada itu 2 rakaat saja, tetapi syaratnya matahari masih tinggi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikum apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Iya harus jelas. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya ini, Pak. Halo. Iya Mau silakan. tanya, Pak Ustaz. Kalau membaca talqin di kuburan itu apa ada hukumnya wajib, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Tidak ada dalil yang sahih tentang talqin setelah meninggal dunia. Itu hadisnya dhaif. Dan ini dibawakan juga di dalam Subulus Salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Mulkan, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Saya baru diantar orang atau mendak kalau orang Jawa itu makanannya boleh dimakan apa tidak, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan tidak ada petunjuk dari Nabi SAW membuat makanan-makanan setelah meninggal dunia. Justru Nabi mengarahkan yang orang tetangga ya itu yang membuatkan yang meninggal dunia makanan. Sebagaimana tentang Ja'far.
Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan keluarga Ja'far makanan. Fa innahu qad atahum ma yushghiluhum, karena dia telah kedatangan hal yang menyibukkan dia. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Gresik, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ya, mau tanya, ini kan saya dalam keadaan hamil. Nah, saya itu mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah, di mana nanti itu waktu melahirkan diharuskan ke rumah sakit. Kami tidak bisa memilih rumah sakit yang ada dokter perempuannya. Bagaimana itu, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pak Ustaz mau menanyakan, kalau baca surat Al-Ikhlas 10 kali itu mendapat kebaikan apa? Yang pertama, yang kedua itu dibaca dalam sehari atau sekali baca? Baik, ditunggu jawabannya. Kapan, Ustaz? Terima kasih. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Madura, Abu Hafiz. Iya, silakan dari Madura. Kalau di kampung Ana itu kalau ada orang meninggal, kalau di kuburan itu diadankan, Ustaz. Baik. Saya tanyakan apakah kita menjalankan itu, Ustaz? Baik, ditunggu Untuk jawabannya. mengingkari, saya tidak mampu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Saya Yunus dari Bulukumba. Iya, silakan. Pertanyaan saya, bisakah bacaan ruku dan sujud itu lebih dari 3 kali? Sudah saya jawab, boleh, tidak ada masalah. Oh, Iya, sudah. didengarkan televisinya, jangan ditinggal ya, kasih mati itu. Iya, iya. Ya, barakallahu fikum. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, dari mana? Ustaz, kalau kita bekerja untuk membangun mes pastur, boleh nggak Ustaz dalam Islam, Ustaz? Bangun apa? Ikut membangun pastur. Apa? Halo, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, berkaitan dengan BPJS dikasih gratis, tidak ada pilihan. Bolehkah dokter laki-laki? Tidak ada masalah kalau darurat. Ya, tidak ada masalah. Kalau dia mampu menggunakan uang sendiri, ya cari dokter perempuan. Kalau tidak mampu, ya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah perlu dijawab azan yang di kuburan? Tidak perlu dijawab, karena itu bukan manggil orang sholat. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian kalau kita tahu membangun tempat ya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Karena bentuk dari apa? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, suratul Ikhlas 10 kali sekali duduk dibaca itu. 10 kali, ya. Baca lagi 10 kali, maka keutamaannya dapat lagi istana di dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian, malam sudah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Besok kita lanjutkan pertemuan terakhir ba'dal fajar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang turun hati-hati ya.